Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu kembali di bincang-bincang santai Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang. Saat ini alhamdulillah saya kedatangan seorang tamu yang memang beliau berkontribusi banyak di dunia pendidikan, khususnya di Kota Tangerang dan Jakarta. Beliau salah satu staf di Kementerian Agama Kota Tangerang, yaitu dia di PD Pontren Kementerian Agama Kota Tangerang. Beliau Kiai Haji Solehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Makasih Kiai. Udah nyampe di Al-Ittihad nih. Minta doanya. Udah nyampe di mana? Ya. Udah bisa hadir di bincang-bincang santai Pondok Pesantren Al-Ittihad. Alhamdulillah. Nah, ini beliau sebenarnya aslinya adalah dari Jawa Tengah ya. Ya. Dari Jawa Tengah. Kabupaten Pati. Pati, Masya Allah. Ini orang Pati, jauh-jauh ke Kota Tangerang. Ternyata di Kota Tangerang dia banyak berkontribusi, baik di Nahdlatul Ulama maupun di pendidikan, dan aktivitasnya sekarang di Kementerian Agama ya. Iya, minta doanya. Dia di Kementerian Agama dia apa ini? Khususnya dia apa Kiai? Di bagian seksi PD Pontren, yaitu mengurusin pondok pesantren, diniyah, madrasah diniyah, terus TPQ. Oh, di Kementerian Agama itu memang ada satu lembaga khusus yang ngurusin pesantren dan madrasah diniyah? Ada. Jadi Kementerian Agama itu emang ada apa itu jobdesk masing-masing ya. Madrasah ada di Penmatnya. Madrasah di Penmat. Oh, Penmat. Ya, itu terus kalau yang guru-guru yang notabene yang mengajarnya di negeri seperti SD, SMP, SMA itu di PAIS. Oh, di PAIS. Ya. Oh, berarti itu juga diurusin ya sama Kemenak ya? Ada. Guru-guru agama. Guru agama yang notabene yang ngajarnya di negeri. Oh, di negeri. Ya. SMP, SMA, SMA gitu. Ya. Oh. Tuh. Itu di PAIS. Di PAIS. Pendidikan Agama Islam. Iya. Ya, bener ya? Iya. Oh. Kalau PD Pontren itu kan dia lebih banyak memang ngurusin diniyah. Terus pesantren. Di Kota Tangerang itu madrasah diniyah banyak nggak, Kiai? Banyak sekali. Sampai berapa itu? Waduh, kemarin berapa ya di database-nya lupa. Ada banyak, lumayan. Di atas 100? Ada. Banyak juga ya, Banyak, ternyata ya? Banyak. Banyak. Tapi sampai hari ini madrasah diniyah itu apa namanya belum terlihat kali ya sama orang-orang, bahwa kayak kalau kita di Jawa Timuran gitu itu Kiai, itu kan madrasah diniyah itu kan keren-keren tuh Kiai, ada madrasah diniyah ini. Di Tangerang juga ada yang apa namanya yang bener-bener pure madrasah diniyah gitu. Ya, disinilah bagi kita Kiai Zainal ya. Jadi kalau di Kota Tangerang emangnya gaungnya belum begitu menggema. Iya. Belum begitu menggema. Ya, mohon maaf dalam artian kalau kita bandingkan seperti daerah Jawa lainnya. Ya. Tetapi secara struktural kepengurusannya ada semua. Ada itu FKDT namanya, Forum Komunikasi Madrasah Diniyah. Ada semua. Nah, itu sahabat-sahabat BBS tuh inget tuh bahwa di Tangerang itu juga banyak madrasah diniyah yang mengajarkan anak-anak kita tentang akidah, ya, tentang akhlak. Selain pondok pesantren ya, ada madrasah diniyah. Marilah kita cari, ada beberapa madrasah diniyah yang perlu untuk kita hadirkan anak-anak kita di lembaga itu, karena madrasah diniyah itu mulai dari ula ya. Iya. Ula, Ulya, Wusto. Dan madrasah diniyah itu juga ijazahnya sudah formal ya. Formal. Udah formal tuh. Kadang kan kita itu Kiai, masyarakat kita nih, betul. Kalau sekolah apa sih lu? Sekolah madrasah diniyah, ya kagak laku ijazah menyamah. Kan begitu kadang kan ya. Ya.
Ada yang begitu tuh Kiai. Jadi saya pernah ketemu dengan beberapa teman, apa namanya, sekolahnya di mana? Sudah sekolah dini aja. Kiai, kalau sekolah dini itu ijazahnya kagak laku. Banyak masyarakat yang belum tahu. Coba biar Kiai Solihan ini yang ngurusin, memang beliau yang banyak menceritakan ntar sama kita bahwa ijazah madrasah diniyah yang ula, usto, dan ulia itu memiliki status yang sama dengan ijazah pendidikan formal. Betul. Gimana itu ceritanya Kiai? Sejak kapan itu begitu Kiai? Jadi perlu diketahui ya Kiai, bahwasanya justru sekarang pendidikan salaf itu emang baru bisa menikmati. Mulai pesantren, mulai diniyah, mulai TPG. Jadi khususnya pesantren-pesantren salaf itu juga ada ijazah resminya kalau pada mau ngurusin. Oh gitu. Adalah itu ada. Oh, ijazahnya sama dengan sama. Kalau ula sama dengan SD. SD. Kalau usto SMP. MTS. Kalau ulia SMA. Atau aliyah. Mulai dari SD kawan-kawan sekalian. Jadi jangan heran, jangan dikira madrasah diniyah pinggiran aja. Ya, itu. Cuman mindset wali murid itu kalau nggak kelihatan resmi kan ya kurang keren. Tapi kan sebenarnya resmi toh? Resmi itu. Pemerintah juga ngakuin itu kan. Kemenak. Misal nih lulusan dari madrasah diniyah Usto. Ya. Itu kan SMP. Terus dia setelah itu mau pindah ke sekolah formal. Ya. Aliyah negeri seumpamanya. Iya. Itu bisa gak? Bisa. Kan sistem kita kan sudah ada sistem muadalah sebetulnya. Oh. Ada. Sistem muadalah itu gimana? Iya, dari khusus pesantren tapi ini ya. Kalau diniyah kan madrasah diniyah kan beda lagi. Iya. Pesantren khususnya salaf. Maka sekarang itu harus para masyarakat paham ya, harus bahasanya apa ya, melek info atau gimana ya? Melek informasi. Melek digitalisasi lah kira-kira gitu. Jadi alhamdulillah seperti pondok-pondok salaf di Jawa umumnya itu kan banyak yang notabene dari kecil sampai besar, tetapi kenapa beliau ini langsung bisa kuliah? Karena sekarang sudah sama ijazah itu. Contoh kalau kita ketahui seperti pondok-pondok besar, entah itu pondok Apik Kaliwungu ini justru dulu di pondok Apik Kaliwungu ini yang pertama kali dideklarasikan. Oh gitu. Se-Indonesia di situ. Oh, Masya Allah. Ya, Apik Kaliwungu. Apik Kaliwungu. Tuh, salah satu alumni Apik Kaliwungu. Itu di pesantren Al-Ittihad, dia sebagai sekretaris pesantren. Masya Allah. Alumninya. Masya Allah. Itu. Alumni Apik Kaliwungu itu. Jadi sebetulnya pesantren salaf atau orang-orang yang belajar agama itu nggak usah kecil hati, Kiai. Sekarang terbuka lebar. Ya contoh saya sendiri. Iya. Dan salafiyin. Contoh saya sendiri dapat keberkahan. Iya. Dapat keberkahannya. Apapun bagi saya ini, sekarang pemerintah sudah membuka keran lebar-lebar. Khususnya untuk pesantren-pesantren salaf. Ini keren Kiai itu alumni pesantren. Sekarang ada di Kementerian Agama. Kan kalau dulu itu, kalau mondok itu ya mau jadi apa kalau mondok? Ya, betul. Iya kan? Kampungan. Mondok paling cuma mimpin tahlil doang, katanya gitu ya. Tapi sekarang pondok pesantren sudah mampu mencetak seperti beliau ya di Kementerian Agama ya. Jadi madrasah diniyah itu sudah tidak marginalkan lagi. Tidak termarginalkan lagi. Sudah tidak termarginalkan lagi sekarang. Itu 1 tahun itu kalau di kota Tangerang lulusan madrasah diniyah itu baik yang ula, usto, ulia itu kira-kira sampai berapa orang? Kalau di kota Tangerang baru ada ula, Kiai. Oh, baru ada ula. Iya, baru ada ula. Usto belum ya? Belum ada, usto ulia belum ada. Belum ada. Jadi
Madrasah diniyah khususnya, ya takmimiyah khususnya itu kan sebetulnya Indonesia khususnya itu sudah dibuka keran melalui Kemenak. Cuman kalau khususnya di Kota Tangerang ini belum ada yang Usta Ulia. Oh, belum ada. Belum Usta Ulia itu iya, belum ada. Belum ada. Oh. Maka kita itu kadangkala ya mohon maaf, gimana Kota Tangerang ini ghirrah, khususnya masyarakat atau wali murid ini bisa menggerakkan. Ya entah itu mohon maaf didukung dari segi dari pemerintahnya mendukung itu malah lebih bagus. Dan apalagi sebetulnya Kota Tangerang ini sudah punya perda. Oh, udah ada perdanya? Iya. Itu perda apa? Perda pesantren? Pesantren. Oh, perda madrasah diniyah. Iya. Cuman Pernah, maaf Kiai, saya potong. Perda madrasah diniyah ini sebenarnya sudah mengakomodir juga perda pesantren atau hanya madrasah diniyah? hanya madrasah diniyah. Oh, madrasah diniyah. Ya. Kalau pesantren sebetulnya kan sudah punya kan, berkepres. Iya, iya, Cuman bisa langsung ngadopsi jaga bisa, terus langsung untuk daerah masing-masing mau sendiri juga bisa. Kalau itu. Oh, sudah ada perda madrasah diniyah? Iya. Ya? Apa saja di dalam perda itu klausulnya sebenarnya, Kiai? Wah, ini belum. Apa kan kalau perda itu biasanya kan ada apa namanya? Ada sanksi-sanksi dan lain semacamnya. Biasanya di perdanya kan ya salah satunya itu menganjurkan ya apa ya anak-anak yang notabene belajar umum itu bisa melanjutin di diniyah. Itu salah satunya di situ ada. Berarti mau di model mungkin pagi sekolah umum, sore sekolah diniyah kayak dulu gitu itu mungkin. Ya, bisa jadi kan tergantung Kota Tangerang sendiri yang akan untuk meracik. Iya. Yang tahu kan Kota Tangerang. Gitu. Tapi belum optimal itu, Kiai. Belum maksimal. Ya, mudah-mudahan melalui podcast ini tuh Pak Sahrudin ya sebagai wali kota, kami di masyarakat berharap agar perda madrasah diniyah itu dioptimalisasi supaya betul-betul bermanfaat. Mohon maaf nih kalau kata orang-orang kampung, jangan sampai nggak punya anak, ini perda alias mandul. Jadi ada istrinya, suaminya ada, tapi nggak bisa punya anak, Kiai. Perlu dioptimalisasi itu, Kiai ya. Terus kira-kira dari mana itu kalau apa namanya untuk melakukan optimalisasi perda itu, Kiai? Ya, saya kira semua stakeholder ya bergandeng tangan lah kalau saya loh ya. Iya. Kalau saya, ya kita bareng-bareng bergandengan tangan. Itu kalau saya. Pendapat saya loh Kiai. Iya. Ini kan hanya ngobrol-ngobrol. Mohon maaf nih ya, teman-teman para pejabat pemerintah baik eksekutif, legislatif. Ini hanya ngobrol-ngobrol doang. Jadi ya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya sehingga teman-teman di eksekutif dan legislatif juga ingat bahwa telah memproduksi perda madrasah diniyah. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi semua stakeholder ya harus bergerak, harus bergandeng tangan. Jadi orang-orang yang memang memiliki kepedulian di pendidikan, teman-teman yang di eksekutif, teman-teman yang di legislatif, ya teman-teman teman-teman yang ada di dunia pesantren kira-kira begitu harus bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Kalau kita berjalan bareng-bareng, insya Allah kan, ya enak lah. Iya. Insya Allah. Jadi jangan bersatu bersama aja kata guru saya itu, Kiai. Iya. Jadi jangan berpikir untuk bersatu ya, bersama saja gitu. Jadi tahu tupoksinya masing-masing. Kalau bersatu akhirnya nggak tahu tupoksinya, Kiai. Ini cuman duduk doang ngobrol apa yang harus saya kerjain gitu, Kiai. Tapi kalau bersama-sama ngerti tupoksinya masing-masing. Oh, berarti di sini sudah ada, Kiai ya. Jadi apa namanya perda sudah ada. Terus pengurus madrasah diniyah itu sudah ada. Mulai dari tingkat kota, Kiai?
Ya, setahu saya kota ada, terus kecamatan ada. Ah, itu kan berarti ada perda sudah, ada pengurus madrasah diniyah, di sini ada pemerintah. Ini tinggal melakukan kombinasi saja sebenarnya ya. Kalau saya, pandangan saya. Iya. Karena menurut saya penting itu juga pondok pesantren didorong juga kayaknya itu Kiai, supaya di dalam pesantrennya ada madrasah diniyah yang memang ya kan ada ula usto, ada ulia itu kan gitu loh. Betul. Tapi memang sekarang masih belum ya Kiai ya. Iya, belum ada khususnya di Tangerang ini yang usto ulia. Tapi maka kalau banyak, iya, makanya satu-satunya jalan untuk mensiasati ya lewat pesantren bisa. Satu-satunya jalan. Tetapi kalau emang pesantren salaf khususnya, bagi saya juga enak ya mandiri sendiri seperti Mu'adalah itu. Kalau menurut saya. Iya. Kalau Mu'adalah, maaf saya potong. Mu'adalah itu ada ijazahnya juga Kiai? Ada. Oh, ada. Dari tingkat SD juga? Iya, ada. Oh, dari tingkat SD? SMP, SMA. Makanya kan cuman di situ emang ada syarat-syarat ya namanya. Ya seperti semi formal, cuman masih bisa fleksibel. Oh. Soalnya begini Kiai, ada beberapa madrasah, ada beberapa pesantren yang salafiyah di kota Tangerang itu. Itu malah pesantren itu bekerja sama dengan teman-teman pelaku paket. Paket A, paket B, paket C. Apa itu namanya? Apa ya? Ya itulah pokoknya itu paket A, paket B, paket C. Kerjasama kan? Iya, kerjasama. Iya, kerjasama. Maksud saya, kenapa nggak perda pendidikan ini aja ya di madrasah diniyah ini aja? Kan sama status ijazahnya kan dengan paket A, B, C itu kan? Iya, sama. Sama kan? Sama. Oh, gitu. Cuman kan sekali lagi ya, kita kembalikan ke masyarakat khususnya mindset orang tua. Iya. Ya mohon maaf. Betul. Makanya ya ini Kiai, kita ini ngobrol di sini selain kita pengen memberi sebuah edukasi di bincang-bincang santai bahwa masyarakat itu jangan pemikirannya misal nih maaf ya terkotak kalau tidak SD, tidak SMP, tidak SMA, tidak MI, tidak MTS, tidak aliyah. Kalau hanya madrasah diniyah nggak bakal bisa kerja seumpamanya karena nggak punya ijazah. Nah ini yang harus kita sampaikan bahwa madrasah diniyah juga punya ijazah formal yang bisa berfungsi sebagaimana yang lain gitu loh gitu. Itu penting gitu untuk masyarakat kita itu. Lah ya kita sekarang ya mohon maaf ya. Kalau kita lihat pondok-pondok besar khususnya di Jawa. Banyak sekali lah. Jadi alumni entah itu seperti alumni Sarang, alumni Apik Kaliwungu atau Lirboyo, sekelas Tegalrejo, itu kan terus kuliah di negerian banyak. UIN, banyak. UGM, banyak ya, banyak. Saya kemarin itu, tadi malam tuh saya searching Kiai, lagi ngobrol dengan teman-teman, searching. Ada satu sekolah SMA di Jawa Timur. Itu santrinya sebanyak 27 orang diterima di UI, Kiai. Oh, kan? Iya, diterima di UI. Satu sekolah nih, bukan 1-2 yang diterima di UI, 27 orang. Itu kan keren sekali itu, Kiai. Itu dari pesantren ya. Jadi hari ini pesantren memang tidak hanya ngajarin fa'ala yaf'ulu fa'lan doang. Enggak. Gitu. Ya, makanya kan seperti kata guru saya itu kan yang sering saya ngomong di mana-mana. Jadi santri itu oke, ibaratnya
apa itu Sambil minum, Kiai. otaknya Amerika tetapi hatinya tetap Indonesia. Mekah. Oh gitu ya. Jadi santri otaknya Amerika, hatinya tetap Mekah. Baitullah Ka'bah. Tetap Makkatul Mukarramah ya, ya. Itu maknanya apa itu, Kiai? Ya bagi kita semua tahulah, kita itu ya kata guru saya itu ibnu zaman ya. Harus ngikutin kan. Ngikutin zamannya. Tetapi kita tidak boleh tergerus dengan zaman. Iya. Kalau kata guru saya begitu. Bahwasanya ya apalah amalan-amalan yang selama kita belajar di pesantren itu coba kita ejawantahkan, coba kita implementasikan di masyarakat sekeliling kita. Ya kita nggak usah muluk-muluk. Zaman sekarang contoh membaca Al-Berjanji sudah jarang. Iya. Ini contoh. Terus bahasa ibaratnya istighosah atau apa ya bahasanya mujahadah sudah berkurang. Ya kita sendiri sebagai santri kadangkala ya apa ya, karena kita hidup di kehidupan kota semacam ini ya Kiai. Kadangkala kita ini juga kalah dengan tergerus zaman juga. Gitu ya. Kadangkala. Gitu. Maka pondasi santri itu kalau emang benar-benar sudah terjun, apalagi di kota metropolitan semacam ini, kalau nggak kuat ya emang ya tergerus ya dengan arus beliau. Benar. Tergerus dengan arus. Apapun kita ini dituntut. Ya, kata bahasa ya guru-guru saya gitu. Bahasa diplesetkan Tuhan. Al-ma'had mazra'atul masyarakat ya. Oh, al-ma'hadu mazra'atul masyarakat. Yai, teman-teman BBS ini tidak semua ngerti tentang al-ma'had mazra'atul masyarakat. Apa itu, Kiai? Ya, namanya pesantren itu kan tetap nanti kan besok nama apa kan tumbuhnya di masyarakat nanti apa harus paham. Gitu ya. Padahal ya belum tentu. Yang kita hadapi di masyarakat lebih kejam, lebih kompleks ya. Jadi kehidupan di masyarakat lebih complicated ya dari ya kadangkala kita ditanya Basul Masailnya di waktu di pondok gak begitu. Iya, benar. Karena keadaan. Iya. Maka ya guru-guru saya itu ke santri harus bisa menjadi ibnu zaman itu. Kalau nggak bisa mengikuti isu ibnu zaman ya ketinggalan kereta juga. Benar. Ketinggalan kereta juga. Makanya itu Gaya. Makanya kalau yuridillah khairan harus yufaqqihudinnya itu. Yufaqihu itu kan mudhore kata orang pesantren Gaya. Iya kan? Kalau mudhore itu harus terus inovasi, kreativitas. Jadi harus mengerti situasi zaman dan kondisi seperti apa. Jadi santri jangan hanya fa'ala ya fulu fa'lan saja kira-kira. Loh. Ya makanya kan kadangkala kalau kita sedikit mohon maaf ya. Santri itu kalau di Alfiyah itu apa ya? Ada bahasa la'ak adul jubna anil haijai walau tawalat zumarol a'dai. Iya. Terus kadang-kala kan ada juga itu yang menjadi bahasanya Kiai Panggung itu warfa biwawin wan siban fatkan wajur kasrun zikrullah itu. Betul. Jadi santri ya kalau bisa jadi rafa lah, jadi nasab ya. Ya jangan jadi jazm atau jadi apa? Jer lah. Jer ya. Ya dikira rafa atau nasab itu. Jadi jernya kalau di hadapan Allah aja. Bener. Kalau di hadapan Allah jangan berrafa. Nah inilah yang saya secara pribadi aja menjadi tantangan secara pribadi. Hidup di kancah metropolitan semacam ini. Jadi ya saya juga nggak tahu takdir Allah kok bisa merantau
nyampe di Tangerang ya. Nyampe di kota Tangerang yang saya cintai. Iya. Loh, apapun ini kan ibaratnya tanah yang kedua saya. Itu ya harus gitu. Itu. Dan alhamdulillah ya di kota Tangerang ini sedikit banyak ya saya menyampaikan walau Kalimatan itu ya di kota Tangerang ini. Maka santri itu kalau saya secara pribadi emang betul kalau apa ya belum pulang itu belum bisa apa ya gagah, belum keren, tapi kalau sudah pulang sudah berani lah itu baru gagah betul ya, baru gagah betul ya. Ini ya bagi saya pribadi Kiai Zainal itu tantangan apalagi zaman-zaman sudah semacam ini. Itu apapun ini adalah termasuk ya bahasa saya secara pribadi ya jihad kita. Makanya kalau tadi daunnya jenengan berjuang leh. Loh iya itu benar. Berjuang leh. Sampai berapa kali itu? 3 kali. 3 kali berjuang leh. Padahal saya kepengen kaya loh. Iya. Orang pengen kaya, kok dijawabnya berjuang leh. Padahal saya kan minta doanya ini kaya. Kontraproduktif. Iya kan? Kita mintanya supaya kaya, malah ini. Iya, itu. Jadi begitu loh Kiai Zainal ya. Tapi ya pandangan saya orang bodoh di semacam ini begitu. Ya. Itu. Dan alhamdulillah Kiai di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini memang kita tidak hanya ngajarkan agama, tapi kita juga ajarkan 2 bahasa asing. Masya Allah, itu jadi luar. Bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Wah. Kalau bahasa Arab di pesantren udah biasa. Jadi di sini diajarkan, itu masuk agama ya. Tapi di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Asia, bahasa Mandarin. Bahasa Inggris juga di beberapa pesantren sudah biasa ya. Iya kan? Pesantren-pesantren modern biasanya bahasanya 2, Arab, Inggris. Tapi kalau kita di sini sudah ada bahasa Mandarin. Wah, berarti itu mengkombinasikan antara Iqra ya sama ta'allam fa innal ilmu zainun itu. Ya, betul Kiai. Jadi itu. Selain itu juga kita kan santri itu nanti tidak boleh hanya jadi pemimpin tahlil saja Kiai. Oh, betul. Iya kan? Betul. Tapi pemimpin tahlil harus dari kalangan santri dong. Oh iya. Jadi sanad keilmuannya biar jelas. Jelas. Khotib dari kalangan santri, wajib. Gitu kan? Imam rawatib harus dari kalangan santri kan gitu. Iya. Tapi tidak boleh di situ saja posisinya santri. Iya. Makanya di sini juga diajarin bisnis digital, Kiai. Jadi di sini ada apa namanya? Diajarkan tentang online shop. Jadi online shop tentang bisnis digital, bagaimana berdagang di media sosial, bagaimana berdagang di Lazada, apa lagi Nur? Shopee, Tokopedia. Masya itu. Allah. Jadi kita sudah punya produk yang memang dipasarkan di situ oleh pesantren Kiai. Loh, itu bagus Kiai, itu. Ya. Kalau pondok sudah itu tadi berpikiran Amerika, tapi hati tetap Mekah, itu luar biasa. Sini, dalam artian di sini juga perlu gitu ya. Sekarang kan santri entrepreneur ya. Iya, santri entrepreneur. Ya, bener ya. Iya. Itu kan ya emang ya gimana ya? Itu tantangan ya. Tantangan masa akan datang, Kiai. Tantangan itu. Tapi kan itu juga apa ya? Namanya dagang itu kan juga ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah, betul. Betul, Kiai. Berdagang, bertani. Itu kan ajaran Rasulullah. Iya, betul. Maka kalau kata guru saya itu siang itu ya macul secara dohir, iya. Malam ya macul secara batin. Kita nggak boleh lepas itu. Betul. Ikhtiar. Terus mentang-mentang nanti wes pokoknya wa may yattaqillah nggak ada ikhtiar itu gimana? Nggak bisa ya. Harus. Ya kita waktunya di sawah. Betul. Ya kita waktunya ngaji. Kita waktunya meminta.
Ya kalau bahasa guru saya itu mohon maaf, ketuk teruslah pintunya Allah. Pintu Allah itu ya. Ketuk terus. Ah itu mah guru saya itu yang Yarham Mbah Basir, Iya. Bareng Jekulo itu, Kudus itu. Memberi saya itu ke sini. Begini loh Nang, kamu tuh seneng cewek. Seneng cewek tapi belum direspon. Oh iya, ceweknya belum ngerespon Ya, nih. belum direspon nih. Ini pengalaman. Apelin. Oh samperin. Apelin. Aha. Apelin. Entah kamu itu pendekatan dengan orang tuanya dulu. Apelin teruslah pokoknya. Itu ya ditodok terus, dideketin. Insya Allah. Jadi ikhtiarnya terus. Ikhtiarnya terus. Itu aja ngejar cewek. Apalagi ini Allah, jangan sekali-kali. Betul. Kamu, Allah kan janji. Kamu meminta pasti akan Kasih. aku kasih. Berarti saya ingat kalau begitu Kiai. Ingat dawuhnya almarhum Allah yarham Kiai Wahid Zaini. Kiai Wahid Zaini ini pengasuh Pondok Pesantren Al-Jadi dulu, saya mondok di situ lama ya. Kiai Wahid Zaini. Apa namanya, wakilnya Gus Dur. Itu kalau marah sama pengurus pesantren Kiai, saya masih ingat ya, saya yang sering dimarahin juga. Jadi pengurus jangan anget-anget tai ayam katanya. Anget-anget tai ayam gimana? Ya sama tadi, harus continue. Iya. Jadi jangan baru keluar, anget, dapat 1 jam udah dingin, kagak ada apa-apa. Kayak tadi, kejar cewek, ya continue lah. Kunjungin, deketin siapa, sama Allah juga begitu. Continue. Jadi jangan anget-anget tai ayam gitu-gitu begitu. Iya, jadi siangnya ya kita sebagai makhluk atau manusia umumnya ya kerja. Yang punya sawah ya di sawah. Yang ibaratnya apalah, kita yang penting ikhtiar. Tapi ya kita nggak boleh lepas dari mujahadah malam itu, nggak boleh. Walau rakaatan. Lah santri ya ini tantangan. Tantangan. Maka apapun santri itu kan kadangkala punya penyakit yang kadangkala kalau sudah kelihatan yes itu kan terus mentang-mentang. Bener. Itu Lupa daratan. lupa daratan ya Kiai. Iya. Mentang-mentang Gak yes tahu, itu. gak taunya nyemplung sungai. Jadi, daratannya dilupain nyemplung sungai Itu. Ini ya juga PR sendiri bagi kita semua sebagai orang yang kadangkala sedikit banyak memegang mic itu kadangkala juga harus paham. Iya. Ya kalau hanya mengimplementasikan omongan gampang, tapi praktek, Betul. prakteknya ini yang sangat sulit Kiai, sangat sulit sekali. Maka bagi saya untuk keluarga besar Al-Ittihad ini dalam artian ya kita itu jangan sungkan-sungkan lah belajar apapun. Terus sampai guru saya tuh pernah yang di Jekulo Bareng itu ngomong, semua ilmu itu wajib kamu pelajari, Cong. Wajib. Entah itu ilmu maling. Tapi kalau maling kan ya nggak boleh. Tapi ilmunya wajib. Ilmunya wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Ya. Untuk menangkal supaya Itu. tidak kemalingan gitu. Sama begitunya. Jadi santri jangan acuh tak acuh dengan ilmu. Jangan. Karena apa? Di masyarakat itu kalau kita sudah kita gelar semua, berfenomena lah masyarakat ini. Yang ini mohon maaf, minta ya ada yang disuwuk, begini ada minta yang suruh tahlil, Iya. oh begini ada yang minta suruh kolal mu'alif. Santri harus bisa menjawab semua. Tantangan di masyarakat itu harus apa ya? Tantangan di masyarakat itu kan kompleks ya. Kompleks ya. Kompleks. Betul. Kompleks. Dan itu santri harus bisa menjawab. Harus bisa menjawab. Santri juga harus jadi dokter, Kiai. Oh, harus. Iya. Tapi tidak disuntik, dia dikasih air. Kan ada ya namanya, makanya kan tergantung kita memilih ya. Namanya ini nanti santri dampar Iya. atau santri
sembur, atau santri panggung. Iya, ya, betul, betul ya. Iya, betul ya. Itu kita kan harus memilih. Betul. Tapi kalau bisa kan semua kita. Gitu. Nah, tapi kalau kata guru saya, yang penting ngaji. Kalau kamu sudah bisa ngaji, insya Allah kamu jadi aji. Betul. Kalau kata guru saya. Ya gimana caranya? Ya caranya ya kalau nggak ada santrinya kamu jangan kecil hati. Kamu ngaji sendiri, mutolaah sendiri. Nggak apa-apa. Ya khususnya sama istrinya sendiri. Iya. Nggak apa-apa di ngaji, entah itu ya contoh fikihnya, apa itu Safinatun Najah. Ya. Ya sedikit bahasa naik-naik ilmu sedikit tasawuf atau ya kita belajar apa itu Wasiatul Mustafa atau apa itu. Iya, betul. Minah Husaniyah ya? Minah Husaniyah itu. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Ya emang belajar sendiri untuk belajar sendiri ya jangan nunggu ada santri mau belajar gitu ya. Kalau saya begitu kalau saya loh ya. Dan orang dapat amanah santri itu juga bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Ya mohon maaf lah kalau zaman dahulu kiai-kiai hebat itu kan santrinya dikit-dikit. Ya contoh Hadratus Syekh. Ya. Itu sebelum punya pondok kan katanya cerita entah bener entah soal mohon maaf ya ini. Katanya kan ngajinya di masjid dulu itu. Di Masjid Tebu Ireng itu. Katanya hanya santrinya hanya 21 itu. Termasuk Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, termasuk itu. Tapi lulusannya itu kan bener-bener kan. Keren-keren ya. Keren-keren. Itu sekilas saya mendengar cerita loh, entah ya mohon maaf kalau salah ya ini mohon maaf itu. Karena apapun ya mengimplementasikan adanya di taklim itu ya emang berat Kiai. Berat. Didukung emang masyayihnya, didukung emang orang tuanya, didukung dengan anaknya itu sendiri. Jadi apa namanya itu kalau segitiga begini tuh ya? Itu segitiga itu kan iya, itu. Harus satu kesatuan. Satu kesatuan. Ada pengurus pesantrennya, ada orang tuanya, ada anaknya. Ini harus satu kesatuan. Satu kesatuan. Itu segitiga. Ajaran taklim kan semacam itu. Iya. Gurunya bener-bener. Tapi orang tuanya malam nggak mau mendoakan anaknya. Betul. Satu sisi mohon maaf bahasa bahasa religinya ngirim anaknya dari rezeki nggak baik, tidak dengan cara yang baik dapatnya ya. Iya. Karena nggak ada uang haram sebenarnya gitu. Nggak ada uang yang haram. Uang haram nanti menangis. Iya. Kan yang dibilang haram itu karena cara mendapatkannya gitu ya, bukan uangnya gitu ya. Iya. Kalau Kiai kalau ada uang haram ada tulisan uang haram, kan yang ada 100.000. Nah itu fenomena pesantren sekarang Kiai. Iya. Karena Kiai itu tadi bercerita tentang bagaimana fenomena pesantren. Ini hari ini pondok pesantren itu Kiai, itu kan kita lihat memang ada muhafadzatu ala qadimis sholih al-akhdu bil jadidil aslah itu Kiai. Jadi dalam konteks al-akhdu bil jadidil aslah, hari ini kan banyak pesantren-pesantren yang seringkali kita lihat di beberapa tempat itu ada pesantren yang kadang kita tidak tahu ini kok tahu-tahu ada pesantren ini yang mendirikan alumni mana nih, gitu ya, alumni mana nih, ini yang mendirikan pernah mondok apa enggak, ini alumni mana, itu tetapi masyarakat kita itu hari ini tertarik dengan pesantren modern loh, Iya, casing. Iya, dengan pesantren modern loh. Casing lah. Coba dah buka pesantren Salafiyah, An-Nahdiyah, susah itu Kiai. Iya. Bagaimana fenomena itu Kiai sekarang? Ya,
itu fenomena zaman sekarang betul Kiai. Ya makanya saya kembalikan lagi kepada wali santri atau wali murid ini. Kalau mau naruh anaknya itu harus benar-benar paham. Tuh ya, tafakuh fitinnya itu masyarakat ya, masyarakat kita bahwa mau menaruh anak di sebuah pesantren mana saja. Iya. Menurut beliau, satu harus paham betul siapa pengasuhnya. Betul. Mondoknya di mana dulu. Iya, jadi sanad keilmuannya biar jelas. Betul. Gitu. Karena sekarang saya Kiai dengan Kiai ini nggak pernah mondok. Saya nih dengan Kiai misal nggak pernah mondok, tapi saya kaya raya Kiai. Dengan Kiai ini bisa bangun pesantren gede Kiai. Iya. Bisa Kiai. Iya, nggak apa-apa asalkan mengambil benar-benar asatid yang kredibilitasnya juga. Iya, tapi kan sebenarnya kalau pesantren dibangun itu kayak yang bertanggung jawab siapa yang mendirikan itu, Kiai. Iya. Kan gitu, Kiai. Betul. Jadi kita naruhnya, misal nih kalau di sini dulu ada pesantren kayak yang kita tahu salah satu pesantren besar di Kota Tangerang dan pesantren sepuh di Kota Tangerang kan As-Salam Grendeng ini, Kiai. Yang alumninya bagus. Nah, ternyata dulu Ki Abdul Rohim itu, Kiai, saya kemarin dapat cerita itu waktu acara hall. Ki Abdul Rohim itu, Kiai, itu Masya Allah luar biasa beliau itu, Kiai. Ada beberapa kitab dia kritisin. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Saking alimnya beliau. Sekarang kadang gak mondok dari mana, sudah tahu-tahu. Tapi ini harus kita, Kiai ya, kita memang harus juga kasih tahu kepada masyarakat agar ya cari pesantren-pesantren yang memang kredibel kayak gitu, Kiai. Iya, makanya gitu. Ya saya sih, bagi saya secara pribadi ya, yang orang-orang ibaratnya pesantren, jadi ya kita kesanatan ini harus jelas. Apapun ini kita butuh, karena hidup ini la yaumil kiamah kita ini. Ya, sanat itu bagi saya harga mati. Ya, kalau saya betul. harga mati. Dan apapun kita ini sebagai sedikit banyak bisa dikatakan penerus ya. Penerus ya, iya. Penerus. Melanjutkan estafet perjuangan sih. Itu harus benar-benar kita berbicara ya ngikutin para ulama salafus salafin betul. Gitu. Ya nggak ada salahnya kok. Tapi saya secara pribadi ngikutin jejak para ulama-ulama salaf, ya emang ya enak. Ya gimana ya? Karena keyakinan ya. Betul. Keyakinan. Tapi bisa dipelesetkan tuh Kiai. Saya ikut ulama salaf. Oh kalau begitu saya ikut salafi aja. Bukan ya, itu maksudnya Kiai ya. Itu. Jadi ulama salaf itu maksudnya teman-teman BBS itu adalah ulama-ulama khos masa lalu. Ya almarhum Kiai Abah ya. Syekh Khalil Bangkalan. Oh iya. Jadi Babi Sri Samsuri itu ulama-ulama salaf itu maksudnya, bukan salafi ntar salah lagi aja ini. Itu bisa diplesetkan itu Kiai. Nah, itu. Jadi memang hari ini itu Kiai nggak salah kalau ada satu keterangan yang pernah ngomong itu, yang pernah kita baca itu, bahwa satu zaman itu masyarakat itu akan banyak yang pergi dari ulama dan fuqaha. Betul. Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Betul. Itu kan Kiai ya. Jadi akan banyak begitu. Jadi hari ini tuh banyak ngelihat casing Kiai. Iya, casing. Saya berbicara tadi casing. Iya. Padahal isinya gak jelas semuanya gitu kan repot tuh Kiai. Itu. Terus ini Kiai ini teman-teman BBS ya sekalian. Salah satu ciri khas santri-santri yang dari kalangan Nahdlatul Ulama kayak beliau ini. Kalau dawuh beliau tadi sering kita lihat dawuhnya beliau, menurut guru saya. Menurut guru saya. Jadi tidak menurut Quran enggak. Kenapa? Itu bagian dari sanad keilmuan itu. Iya kan ya.
Jadi jarang kalau orang NU itu, wow ini begini nih, menurut saya begini enggak. Jadi menurut guru saya. Artinya dia pernah mondok, pernah mendengar apa yang didawuhin oleh gurunya, dia menukil apa yang didawuhkan oleh gurunya. Itulah hazanah pesantren, hazanah santri di pondok pesantren. Dia tidak akan pernah lupa kepada cantolan keilmuan kepada gurunya yang dia belajar. Kira-kira begitu. Yai, masa depan pesantren kira-kira di kota metropolitan seperti kita hari ini, Kiai. Di saat mencoba memposisikan diri nih pesantren menjadi pesantren salafiyah. Gitu loh, Kiai. Pesantren salafiyah. Tidak memadukan antara salafiyah dan modernisasi. Itu bagaimana nasibnya kira-kira menurut Kiai di masa akan datang? Kalau saya secara pribadi, ya saya yakin itu bagus. Nggak ada salahnya. Di kota Tangerang setahu saya ini contoh kan, ini kan seperti pondok Ar-Ruhama. Ar-Ruhama. Itu kan betul-betul. Kiai Haki. Ya. Iya. Setahu saya luar biasa itu untuk menanamkan pondasi keilmuan kesalafan itu sangat luar biasa. Ya alhamdulillah alumni beliau yang saya tahu juga berkredibilitas di masyarakat juga nggak canggung, nggak canggung. Ini setahu saya di kota Tangerang. Jangan kecil hati. Ya itu bagi saya ya itu tadi. Ya kita bersandar lah. Bersandar, benar-benar bersandar. Kayak kadangkala kita itu mohon maaf. Kalau sudah dapat amanat dari Allah, ya itu tadi kita kadangkala apa tadi bahasanya Kiai? Apa itu? Lupa. Yang lupa ya? Lupa daratan. Lupa daratan. Akhirnya nyemplung sungai. Itu. Padahal amanah itu sangat luar biasa. Amanah itu sangat luar biasa. Itu. Kan sama ya. Walaupun ngaji sama orang 1 sama 1000 kan sama kan? Apa beda kan enggak kan ya? Betul sama-sama. Kan sama. Iya. Nah, sama. Cuman kita bisakah istiqomah? Yang berat di situ. Lah, itu kan. Jimat istiqomah ini loh yang akan membawa keramat atau karomah ini kan. Betul. Kita kadangkala yang susah untuk istiqomah. Susah. Yang ada cuma ikatan takut istri kalau di rumah. Loh, istiqomahnya kita di situ. Iya, loh kita ya mohon maaf ya, kadangkala kita sendirilah, kita sendiri. Ya, kadangkala ya mengkritisi sendiri loh ini, mengkritisi sendiri. Muhasabah lah ya. Muhasabah introspeksi. Kita kadangkala sudah dapat undangan A, wah kalau yang kedua undangan lebih gede, ditinggal yang kecil. Nah, ini penyakit kan sudah. Betul. Udah ini penyakit. Lah ini sudah mulai tergerus berarti keilmuan kesalafannya ini. Tergerus. Hatinya sudah mulai geser. Iya, tergerus. Betul. Nah, tergerus. Apalagi kalau kita itu sebetulnya, maka kan saya itu kan emang punya guru yang tidak ahli ngomong ya. Ya bukan terus nggak mau deket dengan para pejabat, nggak, justru malah deket semua guru saya. Cuman kalau suruh ibaratnya ceramah malah nggak mau, Ya ini di kota metropolitan semacam ini bagi kita ini santri yang benar-benar keluaran dari pondok salaf ini harus unjuk gigi kalau saya. Membuktikan bahwasanya ini loh santri, membuktikan. Jadi satu nggak usah khawatir, dua harus membuktikan, dan sudah ada buktinya. Salah satu pondok pesantren di kota Tangerang, pesantren Ar-Ruhama, yang diasuh oleh Kiai Haki. Betul.
Itu keren-keren itu. Keren. Keren. Bagi saya loh ini. Iya. Kan saya belum tahu. Dan mudah-mudahan akan banyak kemudian menjadi contoh bagi pesantren-pesantren yang lain Iya. agar mempertahankan perilaku salafiyahnya di pondok pesantrennya, tetapi walaupun sudah modern tidak melupakan modernisasinya. Aslinya. Jadi harus ada kombinasi antara Betul. salafiyah dan kholafiyah. Kholafiyah. Jadi jangan hanya kholafiyah saja yang ditonjolkan, tapi salafiyahnya hilang. Iya. Karena kadang Kiai ada beberapa pesantren yang pernah saya tanya ke beberapa santri, kan saya kebetulan dagang Kiai. Namanya orang dagang. Yes, Kan ngalor banyak ngidul lah. orang dateng lah ngorol ngidul. Saya Ngalor tanya, ngidul. mondok di mana Le? Mondok di sono. Oh, udah berapa tahun? 2 tahun. Oh, sudah diajarin apa namanya, apa saja ilmu nahunya? Belum. Terus ya di sana kan ini belajar ini apa namanya? Belajar naik kuda, belajar apa mana katanya. Oh gitu. Oh apa pesantren apa begitu? Bukan entrepreneur sih, apa namanya, modern lah kira-kira begitu. Itu harapan kita selain kepada masyarakat bahwa ada 3 kesimpulan. Ini sudah jam 3 kurang seperempat. Nggak terasa. Iya, sahabat-sahabat BBS sekalian, sebelum saya tutup saya minta closing statement dulu dari beliau. Beliau Kiai Solehan dari Kementerian Agama Kota Tangerang. Monggo Kiai, minta closing statementnya untuk pondok pesantren, masyarakat, dan anak-anak santri. Ya, terima kasih Kiai Zainal. Ya, untuk hanya memberi, ya muhasabah saya pribadi untuk memberi kesemangatan bahwasanya santri jangan kecil hati. Santri jangan kecil hati. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada gunanya. Pasti. Asalkan kita benar-benar tafakuh fiddin. Benar-benar tafakuh fiddin. Itu karena apapun zaman sekarang itu emang santri justru malah dibutuhkan. Ya cuman actionnya kapan itu belum tahu. Belum tahu. Lah kalau santri sudah bermasyarakat, lah inilah nanti kita dihadapkan tantangan-tantangan semacam itu. Tetapi kalau kita di pesantren sudah banyak mengantongin ilmu, nanti di masyarakat hanya gelar saja. Dari tinggal mana buka lapak ya, tinggal buka lapak gelar. Iya. Itu kalau saya secara pribadi. Dan santri emang harus semua bisa. Itu tadi, mohon maaf. Ya bahasa santri panggung ya bisa, santri sembur ya bisa, santri dampar ya bisa. Tiga-tiganya ini emang tantangan bagi kita. Jangan diambil salah satu. Nanti pincang Kiai. Pincang. Cuman yang kita tonjolkan adalah wajibnya adalah ngaji. Itu wajib. Wajib hukumnya itu. Wajib hukumnya itu. Jadi Quran tuh wajib ya. Wajib. Ngaji Quran. Itu. Wajib ngaji. Tapi jangan kita tonjolkan yang lain-lain. Betul. Yang lain-lain tuh pasti akan muncul sendiri. Itu kata guru saya begitu. Yang wajib ya emang gelar dampar. Kalau gitu. Yang lain pasti akan gelar kembali. dampar itu artinya gelar ini apa? Meja untuk baca buku. Ya, terus ya ini hanya masukan atau saran ya kepada para orang tua. Ya sekali lagi apa yang dikatakan Kiai Zainal tadi bahwasanya kalau kita ingin menaruh putra-putri kita yang tercinta ini, ya kita emang itu ajaran taklim ya. Kita harus bahasanya apa, survei ya? Ya, survei dulu. Ya, bahasanya gitu ya? Survei. Kalau biasa taklim kan ya kita lihat dulu. Kita amati dulu. Kita itu. Ini kiainya siapa, dulu ngajinya di mana, sanad keilmuannya kemana. Begitu lah kira-kira. Iya, pokoknya karena yang bertanggung jawab itu fidini wa dunya wal akhirah kan itu Kiai. Betul. Kan kalau cuma apa namanya? Teman-teman yang ada di bawahnya itu kan hanya sebagai apa namanya, pembantu yang begitu penting dalam sebuah organisasi. Tapi yang paling bertanggung jawab di dunia dan akhirat siapa yang mendirikan itu, Kiai?
Ya bagi saya itu untuk para, ya mohon maaf ya, para orang tua lah. Jadi dilihat dulu di survei ya. Jadi kesanatan itu bagi saya juga mutlak gitu. Mutlak itu. Jangan kecil hati terus bahwasanya santri nanti nggak bisa makan, santri ini, wah itu salah besar. Betul. Itu salah besar. Kalau santri urusan makan udah tenang. Oh, udah, malah justru banyak santri itu makannya. Kenapa? Manakiban makan. Tahlilan makan. Iya. Istighosahan makan. Istighosahan makan. Itu bahasa teman-teman dulu di pondok tuh, Kiai. Fikul makan. Setiap tempat kan makan. Jadi setiap tempat selalu pasti makan. Fikul makan. Itu. Makanya saya sampai kalau ya kita lihatlah cerita-cerita ulama-ulama dahulu, salafin dulu ya, insya Allah itu selalu mengasih support, mengasih support itu. Apa bahasa, kalau bahasa Yarham Mbah Makhrus itu. Pokoknya kalau pinter ngaji kok nggak sampai kelar mangan, welehno aku nang kuburan. Iya. Itu bahasa itu kan gitu. Ya sama seperti kalau kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama itu, kalau benar-benar yang mukhlis, apa yang didawuhkan Mbah Wahab, Mbah Hadratis Syekh, insya Allah ya juga akan ada jalannya. Itu khususnya berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau kita ini santri, saya yakin lah, seandainya emang benar-benar kita mondoknya itu ibaratnya masyayikhnya itu benar-benar, ya mohon maaf, jebolan-jebolan ulama-ulama yang kredibilitasnya tinggi, insya Allah lah kita diarahkan yang baik. Itu saya yakin. Nah, sekali lagi yang terakhir, ya santri jangan kecil hati. Asalkan kita mau gerak pasti dapat. Maka kalau kata orang tua saya sendiri itu, masa kita kalah dengan ayam. Betul. Al-harokah barokah. Iya. Kalau kata orang tua saya almarhum itu, ayam aja eker-eker dapat makanan. Masa kamu gerak nggak dapat? Ya asalkan mau gerak itu tadi. Berusaha. Makanya ya, santri ya jangan alergi ya. Betul. Justru seperti jualan, apalah dagang apapun itu, masya Allah sangat berkah sekali. Itu juga ajaran Rasulullah kan, namanya bercocok tanam, berdagang, itu kan anjuran Rasulullah. Betul. Itu ini bagi saya secara pribadi, karena apapun saya ini ya asli santri. Enggak. Ya ada embel-embel itu kan ya karena dulu ngikutin guru, disuruh kayak gini ya udah. Tapi aslinya ya santri ya begitu. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita semua, Kiai. Ya bagi santri jangan kecil hati. Bismillah, kalau sudah tafakuh fitin yufakih pasti. Fitin ya. Pasti. Jadi, itu. Saya ingat dawuhnya itu, Kiai. Dawuhnya almarhum Kiai Hasan Abdul Wafi. Ya. Jadi kalimat yufaqihu fiddin, kata beliau itu, ini fi'il mudhari. Mudhari itu harus menatap masa depan. Katanya dia, kalau fi'il madi masa lalu. Iya, betul. Jadi harus harus inovatif, harus punya kreativitas. Ini fi'il mudhari. Jadi fikih itu harus kreativitas. Gitu, betul. Gitu kalau menurut saya. Siap. Ya, terima kasih Kiai Salehan, sahabat-sahabat BBS sekalian. Jadi ada beberapa kesimpulan kita, diskusi kita, ngobrol kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa madrasah diniyah
Hari ini di Kota Tangerang telah memiliki perda, peraturan daerah madrasah diniyah. Nah, ini harapannya ke depan efektif dan bisa bergerak secara maksimal. Iya, dan bermaslahat ujungnya. Kemudian yang kedua, bahwa anak-anak santri yang belajar di madrasah diniyah jangan khawatir bahwa pemerintah kita di Indonesia sudah membuat madrasah diniyah memiliki legalitas formal sama dengan pendidikan formal yang lainnya, sehingga punya ijazah yang formal. Lulusan madrasah diniyah bisa bekerja juga di pabrik kayak di mana kayak juga bisa gitu, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, bahwa di saat sahabat-sahabat BBS ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka tilik terlebih dahulu. Lihat terlebih dahulu. Ajaran taklim kan ya, ajarannya begitu. Lihat terlebih dahulu. Apakah di pesantren itu pengasuhnya alumni pesantren mana, ngajinya di mana. Jadi jangan lihat casingnya. Kemudian yang keempat, bahwa pesantren salafiyah tidak akan pernah kalah keren dengan pesantren modern. Gitu ya. Pesantren salafiyah tidak akan pernah kalah keren dengan pesantren modern karena ada salah satu contoh. Pondok pesantren salafiyah di Kota Tangerang diasuh oleh Kiai Baihaqi, namanya Pondok Pesantren Ar-Ruhama. Itu keren banget itu. Keren banget. Apalagi kemudian ada pesantren yang memodifikasi antara salafiyah dan modernisasi. Jadi salafiyahnya dipertahankan, modernnya juga dijalankan. Karena hari ini ada kadang kita lihat pondok pesantren modern saja. Sehingga ini kadang lupa bahwa dulu zamannya Syekhona Khalil, ya, Mbah Hashim, Mbah Bisri, Ki Wahab, Batalha dan lain semacamnya, bahwa pesantren sebenarnya salafiyah, bukan salafi loh ya. Ada yahnya ya, ada yahnya. Ada iyahnya, iya. Tidak salafi, salafiyah. Jadi itu pesantren-pesantren salafiyah dari zaman dulu yang diajarkan kitab kuning, kitab klasik, ya baca-baca Quran di situ. Kalau santri tidak bisa baca kitab kuning, itu belum sah sebagai santri, tapi mustakmal. Lah iya, santri harus bisa baca kitab kuning, ya. Iya, Karena dari zaman dulu memang itu yang diajarkan. Betul. Jadi bukan hanya nonton Syekhunah Googliyah wa YouTubiyah gitu loh, kira-kira begitu. Itu ya sahabat-sahabat BBS sekalian, kesimpulan kita hari ini. Terima kasih Kiai Solehan ya. Terima kasih. Terima kasih yang banyak ya. Mudah-mudahan silaturahim dengan pondok pesantren terus berjalan ya dengan doanya Kiai. Iya, sama-sama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di BBS berikutnya.